Jadi begitu dia memunculkan tunas baru seperti ini, dia langsung membawa bunga, kemudian menghasilkan buah seperti ini ya sahabat taniku semua. Jadi di setiap tunas ini ada buahnya nih sahabat tani. Masih satu jengkal seperti ini sahabat tani, tapi dia sudah berbuah. Ini kalau manusia ini paling saya sudah kena pasal ya, karena ini masih di bawah umur untuk berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan para sahabat taniku semua yang sudah mengeklik video ini, kemudian terutama bagi para subscriber, kemudian yang telah mendukung channel Bajar Organik, saya doakan semoga selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Jadi para sahabat taniku semua, di video kali ini channel Bajar Organik akan membahas tentang pupuk yang terbuat dari kentang ya, karena sesuai janji saya di kolom komunitas bahwa saya sudah menyiapkan 2 video, yaitu pupuk yang terbuat dari kentang, kemudian manfaat asam amino. Dan ternyata ada sahabat tani yang meminta agar ditayangkan dulu video yang membahas tentang pupuk yang terbuat dari kentang. Makanya di video kali ini saya akan membahas tentang pupuk yang dari kentang yang mampu merangsang pembungaan ataupun pembuahan dari tanaman kita. Jadi untuk membuat pupuk perangsang buah kali ini tentunya kita memerlukan bahan-bahannya ya. Jadi yang pertama, bahan utamanya yaitu kentang ya, kentang sebanyak 1 biji. Yang selanjutnya yaitu asam amino. Nah, kemudian asam amino ini bisa diganti menggunakan telur ataupun asam amino yang lain. Jadi asam amino ini hasil saya membuat sendiri, yang berasal dari bekicot. Tapi sahabat tani semua, jika tidak memiliki asam amino yang dibuat, bisa diganti dengan menggunakan telur ataupun asam amino yang lain. Kemudian air cucian beras sebanyak 4 liter ya. Kemudian yang selanjutnya kita menuju ke langkah-langkahnya. Jadi untuk langkah yang pertama, kita iris dulu kentangnya sampai menjadi bagian-bagian kecil ya, seperti ini, agar mudah nanti di dalam kita untuk menghancurkannya. Nah, kemudian setelah kentangnya ini kita iris-iris, selanjutnya kita lakukan perebusan yang bertujuan untuk mengeluarkan kandungan yang ada di dalam kentang ini, yaitu kalium, kemudian fosfor, kemudian mengandung karbohidrat juga ya. Oke, selanjutnya kita lakukan perebusan. Nah, kemudian setelah kita lakukan perebusan, selanjutnya kita diamkan agar supaya kentangnya ini dingin dulu. Nah, kemudian sambil menunggu kentang rebusnya ini dingin, kita menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Seperti air cucian beras ini kita tuangkan ke dalam ember seperti ini ya. Nah, kemudian untuk asam aminonya, untuk pembuatan 5 liter pupuk ini kita cukup memerlukan 250 ml ya. Jadi untuk asam aminonya 250 ml. Kalau misalkan memakai telur cukup 1 butir saja ya. Jadi kita tuangkan asam aminonya sebanyak 250 ml.
Nah, seperti ini. Selanjutnya kita aduk agar supaya tercampur asam amino dan air cucian berasnya. Kemudian setelah kentangnya ini dingin, selanjutnya kita lakukan penghalusan ya. Bisa menggunakan blender ataupun lesung seperti ini ya. Dihaluskan dengan cara ditumbuk seperti ini. Ini yang bertujuan agar supaya semua kandungan karbohidratnya itu keluar semua. Kemudian ketika kita aplikasikan nanti, ini mampu merangsang pembuahan dari tanaman kita. Kemudian selain itu juga bisa memperbaiki kesuburan dari tanah. Nah, setelah dirasa kentangnya sudah hancur seperti ini, untuk selanjutnya kita campurkan ke dalam air cucian beras tadi ya, yang dicampur dengan asam amino. Kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengadukan agar supaya semua bahan itu bisa tercampur secara merata. Nah, setelah diaduk seperti ini sudah bisa ataupun siap kita gunakan untuk merangsang pembungaan ataupun pembuahan dari tanaman kita. Jadi tanpa fermentasi ya, bisa langsung kita gunakan, karena semua bahan, semua kandungan dari asam amino, kemudian kalium, fosfor yang ada di dalam kentang itu sudah kita keluarkan semua dan siap untuk dikonsumsi ataupun diserap oleh tanaman kita. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam jerigen dulu ya. Nah, kemudian para sahabat taniku semua, lanjut kita ke cara aplikasinya. Jadi cara aplikasi pupuk perangsang buah ini bisa kita lakukan dengan pengocoran, kemudian bisa kita lakukan dengan penyepraian ya. Jadi karena bahannya ini bersumber dari asam amino, kemudian air cucian beras, jadi ini sangat baik sekali untuk kesuburan tanah bila kita aplikasikan dengan pengocoran. Kemudian bila kita langsung lakukan dengan penyepraian, itu bisa langsung diserap oleh stomata dari tanaman kita, karena berbahan asam amino. Jadi asam amino adalah salah satu senyawa ataupun nutrisi yang sangat baik sekali jika kita berikan ke tanaman kita. Kemudian untuk dosis pengocoran yaitu saya menggunakan 250 ml per 10 liter air ya. Jadi 250 ml pupuk ini kita campur dengan air sebanyak 10 liter ya. Kemudian kita aduk. Selanjutnya per tanaman kita berikan 250 ml juga. Kemudian untuk yang selanjutnya bisa kita lakukan dengan cara penyepraian ya. Nah, kemudian untuk dosis penyepraian, jadi per 1 liternya itu kita berikan 10 ml saja ya, sahabat taniku semua. Jadi 10 ml untuk 1 liter air ya, dosis penyepraian. Akan tetapi kalau misalkan kita mau menyeprai dalam jumlah banyak, misalkan kapasitas tangki kita 14 liter, tinggal mengalihkan saja ya. Jadi per liternya 10 ml berarti 140 ml, atau bisa ditambah menjadi 150 ml ya. Jadi untuk dosis penyepraian per tangki kapasitas 14 liter ataupun 16 liter kita berikan 150 ml. Jadi per liternya itu 10 ml ya. Kita lakukan penyepraian seperti ini ke tanaman kita. Nah, jadi karena ini
memanfaatkan kalium yang dari kentang, kemudian asam amino, ini mampu mengobati tanaman yang sakit ya. Seperti tanaman saya ini kan sudah tua, sudah berumur 1 tahun lebih, dan mudah-mudahan dengan pengaplikasian ini tanaman saya ini bisa pulih kembali ya, kemudian bisa berbuah lagi. Karena sangat sayang apabila mau saya musnahkan. Dan mari kita lihat hasilnya ya sahabat taniku semua. Nah, ini hasilnya dari pengaplikasian pupuk perangsang buah ya. Jadi ini tanaman saya ini sudah berusia tua ya. Ini adalah tanaman hasil dari saya meremajakan. Ini sudah usianya sudah 1 tahun lebih, produksinya habis, kemudian saya lakukan peremajaan, kemudian saya berikan pupuk perangsang buah yang saya buat ya, yang dari kentang, kemudian dicampur air hujan beras, dicampur dengan asam amino. Jadi begitu dia memunculkan tunas baru seperti ini, dia langsung membawa bunga, kemudian menghasilkan buah seperti ini ya sahabat taniku semua. Jadi di setiap tunas ini ada buahnya nih sahabat taniku tuh. Nah ini. Nah kemudian buahnya ini normal seperti tanaman muda ya. Padahal ini dulunya sudah habis ya. Buahnya sudah kecil-kecil dan ini kembali normal seperti biasanya, seperti tanaman muda ya. Nah, besar-besar, kemudian dia nampak mengkilat ya. Nah seperti ini. Ini sudah berbuah semua sahabat taniku. Jadi begitu dia memunculkan tunas baru. Nah ini kan hasil kemarin saya potong ya tuh. Nah ini muncul tunas baru, dia langsung membawa bunga yang kemudian menjadi buah ya. Jadi setiap dia memunculkan tunas baru, dia langsung membawa bunga seperti ini. Nih sahabat taniku semua nih. Nah kemudian perlu saya ingatkan juga ya kepada para sahabat taniku semua. Jadi untuk pupuk yang perangsang buah yang dibuat dari kentang yang dicampur asam amino, kemudian air hujan beras, ini jangan sekali-kali diberikan ke tanaman muda ya, karena nanti akan mengganggu tanaman muda kita yang harusnya masa pertumbuhan. Dia akan memunculkan buah. Nanti akan saya perlihatkan contohnya. Nah ini contohnya ya sahabat taniku semua. Ini tanaman saya yang masih muda, kemudian saya berikan pupuk tadi yang berasal dari kentang, saya campur dengan asam amino, kemudian air hujan beras. Ini tanaman saya yang masih muda, masih masa pertumbuhan, dia malah mengeluarkan buah ya. Jadi semua tanamanku ini berbuah semua nih sahabat taniku semua nih. Tuh. Nih ya. Nih. Sudah mengeluarkan buah semua, padahal tingginya masih sejengkal ini. Nih. Masih 1 jengkal seperti ini sahabat tani, tapi dia sudah berbuah. Ini kalau manusia ini paling saya sudah kena pasal ya. Karena ini masih di bawah umur untuk berbuah. Makanya para sahabat tani semua, setelah tahu bahwa pupuk dari kentang yang dicampur dengan asam amino kemudian air hujan beras itu mampu memaksa tanaman kecil untuk berbuah, makanya ini sangat berguna sekali bagi para sahabat taniku semua apabila ingin merangsang pembungaan ataupun pembuahan dari tanaman yang ditanam, baik itu tanaman hias ataupun tanaman yang menghasilkan buah seperti ini. Itu bisa menggunakan resep yang saya bagikan tadi ya, karena ini sudah terbukti sekali mampu merangsang pembuahan ya. Bahkan tanaman saya yang masih kecil, masih 1 jengkal ya, nih ini dia sudah mengeluarkan buah. Oke para sahabat taniku semua, semoga video tadi bisa memberi manfaat bagi sahabat tani yang ingin merangsang pembuahan ataupun pembuahan dari tanaman, baik itu tanaman hias ataupun tanaman yang menghasilkan buah yang bisa kita panen. Semoga dengan menggunakan resep yang saya bagikan tadi bisa merangsang pembungaan dari tanaman sahabat taniku semua.
Semoga video tadi bermanfaat. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara di like, subscribe, kemudian jika ingin bertanya-tanya mengenai bahannya apa saja, kemudian jika ada yang belum paham boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan langsung saya jawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.